Franz Donald, bidat Kristen yang menolak menyerang Tritunggal, pihak polemikus muslim manapun itu memiliki spirit menyerang dasar-dasar iman kekristenan tentang Tritunggal. Polemikus muslim, ustadz-ustadz penggiat mu'alaf berkolaborasi dengan bidat-bidat anti Tritunggal. Kelakuan jahat Gracia Pelo, muridnya Bambang Nursena ini, Gracia Pelo yang sebenarnya menyimpang dari Alkitab, tapi dengan sangat kurang ajar, dengan ini sangat jahat dan kurang ajar. Kelakuan ini adalah kelakuan orang bajingan. Salah satu benai terjemahan adalah Gracia Pelo. Diajak debat, katanya minta debatnya di masjid, di pesantren. Mungkin kita melakukan hal semacam itu. Lagi pula kalau di masjid, pesantren, di Universitas Islam, harus membutuhkan perizinan, harus butuh dana. Emang antum mau ya? Bilangnya, Sunandar gak bisa baca Hebrew, gak bisa bahasa Ibrani, katanya gitu. Kamu tuh kalau ngomong Gracia, diajak debat, banyak alasan, banyak alibi, kita dungu. Aku aja mau ke Jakarta susah, harus membaca Hebrew, dan aku nggak bisa. Katakanlah aku nggak bisa lah ya, ini aku nggak bisa, oke lah ya, aku nggak bisa. Itu adalah kesempatan emas bagi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yastadul imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video statement dari seorang yang berinisial GP ya, yaitu Gracia Pelo, yang mana selalu menantang Ustadz Yonathan Nandar untuk berdebat, namun ketika diajak betulan dia tidak berani ya. Kemudian juga statementnya atas tuduhan kepada wartawan Injil yaitu Franz Donald, yang menuduh Franz Donald adalah bidat ya dari kekristenan. Dan sama kita ketahui bahwa wartawan Injil ini dia sangat alkitabiah ya, berdasarkan isi Bible sendiri, yaitu tidak menuhankan Yesus, karena Yesus itu adalah utusan, dan ini otomatis bertolak belakang dengan konsep Tritunggal ya. Nah, bagaimana pernyataan atau penjelasan dari kedua orang ini untuk menanggapi statement yang disampaikan oleh Gracia Pelo? Nanti kita akan dengar bersama ya. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Dan kita dukung channel Islam lainnya untuk terus berdakwah. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Dan dia mengundang bidat-bidat Kristen dari Unitarian. Franz Donald, bidat Kristen yang menolak menyerang Tritunggal, dia undang, dia tampil berkolaborasi. Jadi memang saya lihat, saya amati, pihak polemikus muslim manapun itu memiliki spirit digerakkan oleh roh yang sama. Dia memiliki tujuan, misi, menyerang dasar-dasar iman kekristenan tentang Tritunggal. Oleh karena itu, akhir-akhir ini bukan sesuatu yang aneh jikalau ada polemikus muslim, ustadz-ustadz penggiat mu'alaf berkolaborasi dengan bidat-bidat anti Tritunggal, seperti yang ada di dalam
yang sudah dilakukan oleh Hidayah Mu'alaf Center menggandeng unitarianisme kelompok-kelompok yang anti Tritunggal. Salah satu orang yang termasuk dari orang-orang bajingan yang realitanya memang ada di dalam komunitas gerejawi atau dunia kekristenan di Indonesia ini. Dan orang ini adalah Gracia Pelo, muridnya atau anak didikan dari Bambang Nursena. Sobat-sobat Warin, mengapa Bung atau Om Gracia Pelo, muridnya Bambang Nursena ini layak kita sebut sebagai orang bajingan? Atau mengapa si Gracia Pelo ini layak dikenai julukan sebagai orang bajingan? Jawabannya adalah karena kelakuan jahat dari Gracia Pelo itu sendiri. Kelakuan jahat Gracia Pelo, ya, yang bisa kita dengar dan kita lihat di cuplikan video tadi, adalah Gracia Pelo, muridnya Bambang Nursena ini, telah memfitnah Frans Donald, yaitu saya dan teman-teman saya sebagai bidat Kristen katanya. Bidat ini adalah ajaran yang tidak sesuai atau ajaran yang menyimpang dari Alkitab atau dari kitab suci. Jadi orang-orang disebut sebagai bidat, itu orang bid'ah ya. Itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran yang menyimpang dari Alkitab. Dan nanti saya akan buktikan bahwa justru ajaran Gracia Pelo yang sebenarnya menyimpang dari Alkitab. Tapi dengan sangat kurang ajar, dengan sangat jahat, Gracia Pelo malah memfitnah bahwa Frans Donald dan kawan-kawannya sebagai bidat. Ya, artinya dalam hal ini Gracia Pelo seperti maling yang teriak maling. Dia sebenarnya yang mengajarkan ajaran bidat atau ajaran yang menyimpang dari Alkitab. Atau ajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus dan para rasul dan para nabi. Tapi dia malah menuduh orang lain, dalam hal ini saya dan teman-teman saya, sebagai bidat. Jadi ini sangat jahat dan kurang ajar. Kelakuan ini adalah kelakuan orang bajingan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari cuplikan video tadi, Gracia Pelo, muridnya Bambang Nursena ini, juga sudah menuduh atau memfitnah, menyebarkan kabar bohong kepada publik, bahwa Frans Donald dan kawan-kawannya katanya menyerang dasar iman kekristenan tentang Tritunggal. Ya, jadi katanya dia iman kekristenan diserang oleh Frans Donald, yaitu tentang Tritunggal. Nah, kita nanti akan bahas khusus ini. Bahwa sebenarnya Frans Donald dan kawan-kawan tidak pernah menyerang dasar iman kekristenan. Karena Tritunggal sebenarnya sama sekali bukan dasar iman Kristen yang Alkitabiah. Saya yakin siapapun Anda yang sudah sering menonton video-video di dalam channel Wartawan Injil akan memahami ya bahwa istilah Unitarian sebenarnya adalah sebuah istilah yang ditujukan bagi orang-orang yang percaya bahwa Allah itu uno atau una. Bahasa Inggrisnya one, nulisnya one ya. Bahasa Indonesianya satu atau esa. Nah, sehingga orang-orang yang percaya bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, dan bukan tiga pribadi atau tiga dalam satu seperti yang diajarkan oleh Gracia Pelo dan kawan-kawannya. Sesungguhnya orang-orang yang percaya Allah itu satu, Allah itu esa, maka bisa disebut sebagai Unitarian. Dan kalau kita memahami Alkitab dengan jujur, dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang jernih, tanpa ada muatan-muatan kepentingan politik, akal-akalan tertentu, kita akan melihat bahwa Allah yang dikabarkan di dalam Alkitab sebenarnya adalah Allah yang satu. Allah yang memang esa dan bukan Tritunggal. Sehingga
orang-orang Unitarian itu sebenarnya orang-orang yang percaya kepada ajaran Alkitab. Jadi adalah sebuah menjadi fitnah atau kebohongan besar jika orang mengatakan bahwa ajaran Unitarian tidak Alkitabiah. Ya, karena arti dari kata Unitarian adalah percaya Allah yang uno atau una atau one atau one ya, atau satu atau esa ya. Sehingga sudah jelas Unitarian itu Alkitabiah. Allah yang dikabarkan oleh Unitarian, dalam hal ini saya, Frans Donald dan kawan-kawan, adalah Allah yang sama persis seperti yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Ya, di video yang dulu sudah banyak, sudah ratusan saya buat. Orang-orang sudah bisa melihat, mengecek sendiri ya. Bahwa Allah yang saya beritakan adalah misalkan yang tertulis di sini ya, saya tulis ya. Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Ini kata-kata Yesus sendiri. Bahwa hanya ada satu-satunya Allah, yaitu Bapa. Jadi iman kami, iman saya, Frans Donald dan kawan-kawan saya, Benny Irawan dan sebagainya ya. Iman kami persis seperti ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Begitupun di dalam surat-surat Paulus ya, misalkan di 1 Korintus 8 ayat 6. Paulus mengatakan bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Nah, jadi Allah yang dikabarkan oleh Yesus itu sama persis dengan Allah atau God atau Theos yang diberitakan oleh Paulus, yaitu Bapa. Dan Allah yang diberitakan oleh Yesus dan Paulus dan juga oleh nabi-nabi di perjanjian lama di Alkitab ini, inilah Allah yang diberitakan oleh Frans Donald dan kawan-kawan. Tapi dengan sangat jahatnya, Gracia Pelo, muridnya Bambang Nursena ini, malah menuduh Frans Donald dan kawan-kawan sebagai bidat. Atau ajaran yang menyimpang dari Alkitab katanya. Ya, jadi ini benar-benar kejahatan intelektual dilakukan oleh seorang Gracia Pelo, muridnya Bambang Nursena. Kemudian tuduhan yang kedua atau fitnah atau penipuan publik yang kedua adalah katanya Frans Donald dan kawan-kawan menyerang dasar iman kekristenan. Ini benar-benar tuduhan yang sangat jahat. Saya dan teman-teman saya Pak Benny Irawan ketika memberitakan kesaksian Alkitab dengan jujur, dengan tulus. Kami memberitakan iman Kristen yang Alkitabiah. Tapi malah dituduh menyerang iman Kristen tentang Tritunggal. Ya, jadi dia mengakal-akali dengan mengatakan Frans Donald dan kawan-kawan menyerang dasar iman kekristenan tentang Tritunggal. Yang membuat kesan seolah-olah Tritunggal ini adalah dasar iman kekristenan. Padahal Tritunggal ini sama sekali bukan ajaran Kristen yang Alkitabiah. Buktinya apa? Siapapun orang mulai dari anak SD, SMP, SMA, tua, muda, laki, perempuan di seluruh dunia bisa membuktikan dengan mata kepala sendiri. Tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab ini yang memberitakan tentang Allah yang Tritunggal adanya. Tidak pernah. Ya. Jadi dengan menuduh bahwa Frans Donald dan kawan-kawan menyerang dasar iman kekristenan tentang Tritunggal, ini adalah sebuah bentuk fitnah dan penipuan publik. Israel, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan teman-teman semuanya di dalam keadaan sehat walafiat, di dalam keadaan damai, di dalam keadaan sukacita, di dalam keadaan semuanya kabar baik yang kita harapkan bersama saudara. Oke, teman-teman, mohon maaf ya, acak-acakan rambut gue. Kemarin Murtadin odong-odong dibabat habis, bilangnya aku katanya Allah kalah dan lain sebagainya ya. Itu memang propaganda dari Benai Terjemahan.
Salah satu benai terjemahan adalah Gracia Velo. Dia sok pamer bahasa Ibrani namun nggak bisa. Sok pamer bahasa Arab namun nggak bisa. Diajak debat, katanya minta debatnya di masjid, di pesantren. Setelah aku bilang, di masa pandemi ini, mana mungkin kita melakukan hal semacam itu. Lagi pula kalau di masjid, pesantren, di Universitas Islam, harus membutuhkan perizinan, harus butuh dana. Emang antum mau ya menanggung semua dana itu? Atau kalau enggak gini aja, berdebat di sekolah tinggi teologi, berdebat di gereja. Biar kalau kamu malu, malu semalu-malunya, dan biar kalaupun aku yang malu, aku juga malu yang semalu-malunya. Tetapi nggak mau, itu alasan saja, karena dia ngacir, begitu ya. Salah satunya adalah, begini saudara, aku nggak suka dengan cara-cara benai terjemahan semacam itu. Ketika aku membaca, kemarin ya berdebat dengan Murtadin odong-odong, yang nggak bisa Hebrew, yang nggak bisa Ibrani, mohon maaf, yang nggak bisa Arabaik. Aku kan baca halaman 174 ya. Kemudian aku menjelaskan sambil megang ini, Sinandar nggak bisa bahasa Ibrani, bacanya ngerpe, itu di tangannya ada katanya ini. Nah ini kan, coba saudara reply video debatku, aku kan pegang buku nih, bahwa memang Yesus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Ingat ya, Yesus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, sebagaimana Yohanes 1 ayat ke-1. Ya, Shefer Yohanan, Ferek Ehad, Mishfar Ehad, dan kemudian Mizmor, kitab Mazmur Daud, pasal ke-33 ayat ke-6 dan 9. Terus aku tunjukkan halaman 174. Nah, ini halaman 174. Waktu debat aku baca kan, di dalam Mizmor. Nah, dia bilang gini, sebelum aku bacakan ya, dia bilang, Sinandar ngerpe, itu di tangannya ada kertas katanya. Dungu. Ini tuh pembatas buku, bukan tulisan, bukan kerpean. Ngapain aku ngerpe? Emang kamu ngerpe? Nih, coba saudara di ini ya, perdekat ya. Ini adalah, nih, ini waktu beli ini ya, mic condenser, ini ininya apa namanya itu, buku petunjuknya seperti itulah ya. Nah ini di sini cuma ada apa, nama Yonatan, terus nggak tahu ini nomor siapa. Kemudian ini apa ini, sebentar nih, aku cuma nulis pedang. Ini pedang, ini waktu debat sama si sang debater atau debat sama siapa ya. Nah ini pedang di dalam Matius 10:34, Matius 21, 12, Lukas 19, 27. Nggak ada tulisan apa-apa di sini. Nggak ada tulisan apa-apa di sini. Ini buku petunjuk ini ya, mic condenser. Bilangnya, Sinandar nggak bisa baca Hebrew, nggak bisa bahasa Ibrani, katanya gitu ya. Itu di bukunya itu ada kerpean dari Hong Kong. Kamu tuh kalau ngomong Gracia, gak duwe opo jenenge iku ya. Mangkal aku wong koyo ngene iki ya, gemesin, diajak debat, banyak alasan, banyak alibi. Debat di masjid, di pondok pesantren, di universitas, dungu. Aku aja mau ke Jakarta susah, harus vaksin ini itu, tek bengek lain sebagainya. Sebetulnya gini Gracia Velo, aku ajarkan ke kamu ya. Kalau kamu memang lebih pandai dari aku, kamu bisa membaca Hebrew dan aku nggak bisa. Katakanlah aku nggak bisa lah ya. Ini aku nggak bisa, oke lah ya. Aku nggak bisa. Itu adalah kesempatan emas bagi kamu untuk menjatuhkan reputasiku. Bayangkan, ketika di Zoom atau StreamYard kamu berdebat dengan aku, kemudian aku tidak mampu membaca di mana, taruh di mana mukaku ini. Alasannya nanti ada yang ngasih contekan. Kasih contekan dari Hong Kong. Kasih contekan bagaimana? Misal logikanya gini nih. Gracia Velo menampilkan
katakanlah Sefer Bereshit, Perek Ehad, Mishpar Ehad, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Nah, yang nampilkan si Pelo, aku baca. Kalau aku nggak bisa baca, kemudian ada contekan-contek kemana? Orang yang tahu ayat yang akan dites itu hanya kamu, aku nggak tahu apa-apa. Nyontek dari mana? Ini zaman digital. Orang aku sidang aja di PN, itu online, pakai Zoom. Sekarang itu serba, gini aja deh. Kita berdebat di dunia nyata, tapi kita tes-tesan coba. Kalau Anda pengen di debat offline di dunia nyata, Anda fasilitasi modal dikit di STT ke, di gereja ke, ya kan? Secara tertutup juga nggak masalah. Ini Anda beraninya cuma monolog. Setiap aku di Facebook di namaku, ayo Yonatan Nandar debat. Di Facebook ngajak debat ngetik, diajak debat Zoom, streamnya nggak berani. Aneh kan? Diajak debat ngetik mau, bisa kopas ini, kopas itu. Berani dia. Tetapi diajak debat StreamYard, diajak Zoom, nggak berani. Mentalmu di mana, Gracia Pelo? Ini dibilangnya ngerpek dari Hong Kong, nggak ada tulisan apa-apa di sini. Kemarin akan aku baca bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Yesus itu makhluk, sebagaimana Quran surat Al-Imran, di mana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turabin, tsumma qala lahu kun fayakun. Penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Adam. Adam diciptakan dari tanah, tanah yang gak hidup, tanah itu mati, lalu Allah Subhanahu wa taala qala lahu kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Nah, Isa pun demikian. Isa nggak hidup, makhluk. Ketika Allah sudah mengatakan ruh itu kan kepemilikan ya. Makanya saudara baca di dalam Quran surat As-Sajdah, Quran surat 32 ya, ayat ke-9, baca itu. Setiap manusia itu dapat hidup karena ruh dari Allah. Bahkan ya di dalam ini nih, bilangnya si Nandar ngerpek nih, tuh ini buku nih ya, buku ini nggak ada kerpean apapun nih, aku baca ya. Mazmur atau Mizmor 33 ayat ke-6. Bismillah Ar-Rahman Feharohum Bidbar Hashem Samayim Na'asu Yuberwah Fiukhal Sebaa. Ngerpek dari Hong Kong, Gracia Pelo. Ngerpek dari Hong Kong. Kemudian ya, ini di dalam Mazmur 33 ayat ke-9. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Terjemahan lagi. Terjemahan inilah yang menyesatkan manusia. Orang jelas di sini bahasa aslinya, saya ulangi lagi. Lihat Sinandar, itu ada ini ngerpek. Ini tuh pembatas buku, coy. Nih pembatas buku. Nih, aku giniin, ngerpek katanya. Kalau kamu gak berani debat, ngomong gak mekso aku. Lek gak wani ya ropopo. Tapi lek aku, iku arek Surabaya, wani tok. Bondo nekat pokoknya. Orang ini ngerpek dari Hong Kong, gundulmu ngerpek. Koni kuwis nyusruk saiki koni. Sebetulnya gini, logika yang dipakai ya, seandainya dia lebih pintar bahasa Arabnya, seandainya dia lebih pintar bahasa Ibraninya, itu adalah peluang yang sangat bagus, peluang yang sangat fantastik untuk menjatuhkan aku harusnya. Ayo Yonatan Nandar, debat Zoom, debat StreamYard, tunjukkan ayat. Nggak usah disebut namanya, misalnya Sefer Debarim, Sefer Shemot, Sefer Paikra, nggak usah. Tampilkan aja. Ini coba baca. Nah, oke, aku baca. Nah, begitu pun sebaliknya, nanti aku akan tampilkan
tulisan Hebrew, coba Gracia Velo baca. Nah, kalau setelah dibaca coba parsing, alef, bet, res, apa hurufnya, misalnya bereshit, bet, resh, shin, yod, taf. Nah, seperti itu. Kan enak, ya kan? Orang bisa menilai mana yang bisa, mana yang tidak. Benar terjemahan. Sebetulnya dia itu takut. Kenapa? Kalau dia terbukti nggak bisa baca, mau ditaruh di mana muka dia? Mau ditaruh di mana muka dia? Kalau aku sih bukan sombong ini nih. Sampai lecek tuh. Sampai lecek ya. Tuh. Sampai lecek Brandeis Modern Hebrew. Gak sombong aku. Ya. Gak sombong aku. Nih, Gracia Velo. Gak sombong aku. Ya. Milon Ibri Indonesia. Milon Ibri Indonesia. Kamu aja nggak ngerti apa itu. Kamus bahasa Ibrani Ibri Indonesia. Nah, gak puas. Ini Kak Wani ngomong cuk. Ini Barons. Sorry yo, sepuranak singkat aku ngomong koyong ini. Aku berbicara seperti ini sama Gracia Velo ya, teman-teman, bukan kepada teman-teman. Baron ya. 501 Hebrew verbs, kata kerja. Ini yang aku pelajari. Tuh, sampai lecek. Sampai lecek tuh, karena sering dibaca. Bukan dijadikan tempat tidur. Bantal, bukan. Ngomong ngerpek, nyontek. Kak Wani ngomong, Gracia Velo. Kamu minta offline, bilang aja takut. Sekarang itu si cepot aja nih, junjungannya para oten, si cepe bilang kalau bisa online kenapa harus offline. Kan mudah. Oke lah, bukan debat-debatan. Kita adu baca Ibrani, hibrid, beda beribrit. Kamu share screen, gak usah disebutkan sefer apa, surat apa, ya. Gak usah, tulisan aja, udah. Yang penting ada nikutnya, sama-sama ada nikut. Ada nikutnya, coba kamu lampirkan ini, Nandar baca tolong. Nah, oke, aku baca. Nanti gantian, aku lampirkan tulisan Ibrani, oke, baca. Terus, kemudian, misalnya, Sefer Beresit, Ferekhat, Mishparehat, Beresit, Beresit bara Elohim et hashamayim wa et haaret. Coba tulis tangan. Bisa enggak tuh orang? Tulis tangan, tulisan cetak sama tulisan kursif, bisa enggak? Sok, aduh, kapokon. Berani enggak? Jangan hanya koar-koar. Itu saja. Jadi kalau ada teman-teman Kristen yang di sini, bilangin sama Gracia Velo, ayo, ya, kita pemanasan, adu baca Ibrani, kemudian tulis, cetak, dan kursif Ibrani, baca, tulis Arab, tulis tangan, Arab, dan baca. Oh, aku nggak mau nulis Al-Quran. Mana ya? Alkitabul Muqaddas. Gracia Velo, pakai Alkitabul Muqaddas. Alkitab berbahasa Arab. Sok. Nah, demikianlah saudaraku semuanya ya. Kita sudah dengarkan tadi yang pertama penjelasan atau jawaban dari Fran Donald terhadap apa yang dituduhkan oleh Gracia Velo terhadap dirinya. Dan jawaban yang diberikan ini sangat jelas dan sekaligus membantah konsep Tritunggal di kekristenan ya, karena memang berdasarkan Bible sendiri Yesus tersebut hanyalah seorang utusan ya, seorang nabi pembawa firman dari Allah untuk kaumnya yaitu Bani Israel ya. Dan kemudian juga tanggapan dari Evangelis Yonathan Nandar
yang menyampaikan tantangan terbuka untuk melakukan diskusi dengan Gracia Pelo ya. Dan tentunya topik yang dibahas adalah tentang Bible itu sendiri, maka akan merujuk kepada original teksnya. Nah, tentunya Gracia Pelo harus bisa ya untuk menjelaskan tentang original teks tersebut, seperti yang sudah dilakukan Evangelis Yonatan Nandar. Selama ini kita ketahui dia memang bisa berbahasa Ibrani ya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Apakah nanti diskusi ini akan terlaksana atau tidak? Kita tunggu saja ya. Apakah sesuai apa yang dinyatakan oleh Gracia Pelo menantang Evangelis Yonatan Nandar untuk berdiskusi apa tidak? Kita tunggu waktunya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan barusan ada hal-hal yang positif dan bisa kita ambil manfaatnya, dan yang negatif tentu kita buang jauh-jauh yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan juga akidah Islam ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.